Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga semua tetap semangat ya, tetap sehat dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Khususnya kita akan membahas topik tentang menyampaikan berita berdasarkan pokok informasi. Nah, materi ini sudah kita pelajari pada semester 1 ya nak. Kali ini kita akan ulas kembali di semester 2 pada pelajaran 8, tepatnya halaman 102 ya nak ya. Nah, kita sudah mempelajari pada semester 1 bagaimana cara menyampaikan berita atau informasi berdasarkan pokok-pokoknya. Kita ulas kembali. Dalam menyampaikan informasi, kita harus tahu dulu apa itu maksud dari informasi. Informasi merupakan keterangan atau kabar tentang suatu hal tertentu, baik yang didengar maupun yang kita baca. Itulah namanya informasi. Nah, setelah kita memperoleh informasi dari bacaan, jika itu berupa amanat atau informasi penting, sebaiknya kamu menyampaikan informasi tersebut secara lisan maupun tulisan kepada orang lain. Nah, untuk menyampaikan informasi atau pesan atau berita atau acara sama ya nak ya, ketiganya. Nah, kamu harus tahu dulu terlebih dahulu pokok-pokok informasinya. Nah, bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan informasi? Itu ada dua metode ya nak ya. Yang pertama, kamu mencatat pokok-pokok informasi. Nah, kalau itu informasinya kamu dengar secara lisan, maka kamu harus tahu apa hal terpenting ya. Nah, setelah itu kamu catat. Nah, pokok-pokok informasi merupakan intisari bacaan pada setiap paragraf. Itu jika berbentuk tulisan. Namun, kalau dia berbentuk lisan, informasinya kamu catat hal penting. Nah, hanya hal-hal penting aja, intisarinya saja. Itu dalam mencatat pokok-pokok informasi ya. Nah, pokok-pokok informasi tersebut biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf ya nak ya. Itu kalau dia dalam bentuk tulisan dan mengandung pernyataan yang bersifat umum. Itulah pokok inti sarinya nak, yang bersifat umum, yang harus diketahui oleh orang banyak. Itulah yang harus kamu catat ya, itu dalam metode menyampaikan informasi. Nah, yang kedua, dengan metode penulisan Askadimega. Nah, Askadimega itu apa? Kita sudah pelajari ya nak ya. Nah, sebelum kita masuk ke Askadimega, kamu harus tahu dalam sebuah informasi Askadimega selalu ada walaupun tidak berurutan. Dalam memahami Askadimega, kamu dapat lebih mudah menyampaikan informasi yang diperoleh. Sebelumnya apa sih itu Askadimega? Kita sudah pelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada apa. Jadi Askadimega itu singkatan dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi kamu harus tahu untuk apa kata tanya ini. Itulah jika kamu menggunakan metode penulisan Askadimega dalam memperoleh informasi atau menyampaikan informasi. Jadi kamu harus tahu bahwa apa itu berfungsi untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Ya, contohnya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, jadi kata tanya apa itu untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Ini sudah kita pelajari ya nak, kita hanya mengulas ulang untuk memperdalam lagi dalam kamu memperoleh atau menyampaikan informasi ya. Jadi pada semester 2 ini, khususnya di pelajaran ini, kita banyak mengulang-ulang lagi ya nak ya, dengan teks yang berbeda ya. Nah, itu apa? Lalu yang kedua, siapa? Siapa ini untuk menanyakan pelaku, kapan menanyakan waktu kejadian, di mana menanyakan tempat kejadian. Selanjutnya ada yang namanya itu mengapa. Mengapa itu menanyakan sebab akibat ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu gunakan kata tanya mengapa jika kamu ingin
sudah bagaimana. Bagaimana ini menanyakan suatu proses terjadinya ya. Bagaimana kejadian itu terjadi, jadi prosesnya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau kamu ingin tahu prosesnya, maka kamu gunakan kata tanya bagaimana. Nah, itulah nak yang namanya Askadimega. Nah, sebagai latihannya, kamu dapat latihan di rumah dengan cara mengurutkan paragraf pada teks di halaman 102. Nah, setelah diurutkan, kamu buat ke dalam bentuk peta pikiran agar memudahkan kamu dalam menyampaikan informasi. Jadi, kita juga sudah pelajari peta pikiran ya nak ya, atau peta konsep. Nah, itu memudahkan kita dalam menyampaikan informasi. Jadi dari atas dulu kita tarik akarnya, lalu pokok-pokoknya itu ke bawah ya, kita sudah pelajari. Jadi kamu dapat memudahkan kamu dalam menyampaikan informasi pada penerapan peta konsep atau peta pikiran. Nah, kamu dapat latihannya. Yang pertama kamu urutkan dulu. Di situ ada 3 paragraf, itu masih acak enak, belum berurutan. Nah, kamu baca kira-kira mana yang pertama, mana yang kedua, dan mana yang ketiga. Setelah kamu urutkan, kamu dapat membuat peta konsep berdasarkan paragraf tersebut ya. Lalu kamu paparkan. Nah, itulah penerapan dalam menyampaikan informasi ya. Kamu bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode dengan mencatat informasi penting atau intisarinya. Yang kedua, kamu terapkan dengan metode menggunakan Askadimega ya. Nah, sampai di sini penjelasan Umi pada pekan ini. Semoga anak-anak Umi paham. Kita hanya mengulas di semester ini ya nak ya, karena insya Allah materi baru kita hanya tinggal sedikit lagi. Kita hanya banyak mengulas-ulas lagi ya nak ya. Nah, tetap semangat anak-anak Umi, latihan di rumah. Ini bukan bentuk worksheet ya, hanya bentuk latihan kamu ya. Latihan kamu, dan kalau kamu kerjakan itu punya nilai yang lebih untuk Umi, kamu kirim ke Umi. Tapi kalau kamu lagi sibuk, bisa besok kamu kerjakan ya. Nah, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.